Dalam dunia kerja, politik kantor mungkin adalah hal yang lazim ditemui. Sebagian dari kamu mungkin menganggapnya sebagai hal yang tabu. Padahal, saat masuk dalam dunia kerja, kamu tidak serta-merta hanya bekerja saja tanpa mengetahui apa yang terjadi di dalam kantor. Ingin tahu fakta menarik mengenai politik kantor? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini Minlo akan membahas mengenai 5 fakta menarik mengenai politik kantor. Menurut Corporate Finance Institute, politik kantor adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, individu atau kelompok di suatu kantor bahkan rela mengorbankan rekan kerja bahkan atasannya sendiri demi kepentingannya sendiri. Namun terdapat fakta menarik mengenai politik kantor yang perlu kamu ketahui, yang akan Minlo bagikan kepada kalian. Sebelum kita masuk ke materinya, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Yang pertama yaitu politik kantor tidak bisa dihindari. Ketika seseorang dimutasikan oleh karena sebab-sebab yang tidak jelas, atau dipaksakan, rekan-rekan kerja Anda pasti akan menduga orang tersebut menjadi korban politik kantor. Perlu kamu ketahui, politik di kantor ada di semua organisasi. Kamu tidak bisa menghindar dari politik kantor. Bahkan ketika kamu telah diangkat menjadi pemimpin pun, kamu masih bisa dijatuhkan akibat politik kantor. Politik kantor merupakan hal yang sangat melelahkan untuk dihadapi. Hal tersebut hanya akan membuat kamu stres dan berada dalam posisi yang tidak nyaman. Apabila kamu menghadapi kejadian tersebut di kantor, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. Pahami budaya perusahaanmu, tunjukkan prestasimu, ketahuilah strategi dari perusahaan, jangan bergabung dengan kelompok tertentu, dan belajar komunikasi yang persuasif. Yang kedua yaitu banyak keputusan penting dipengaruhi oleh politik. Politik kantor dalam upayanya mempengaruhi keputusan adalah suatu rangkaian upaya informal, atau tidak resmi, yang bertujuan tercapainya suatu agenda seorang individu maupun kelompok. Apabila ingin meloloskan proyek kita dalam rapat tahunan di perusahaan, maka kita dapat melakukannya dengan cara mencari tahu prioritas dan perspektif para pembuat keputusan. Kita dapat membuat diri kita sedikit lebih dikenal, agar para pembuat keputusan meyakini proyek yang kita ajukan akan berhasil di tangan orang yang dapat mereka percayai. Di sisi lain, menyebarkan rumor tentang kejelekan atau kelemahan proyek yang diajukan orang lain agar proyek tersebut tidak menjadi prioritas, bisa menjadi contoh lain dari pengaruh politik terhadap keputusan penting di kantor. Yang ketiga yaitu politik kantor dapat membangun dan juga meruntuhkan karir. Setelah kita mengetahui bahwa politik kantor merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari dan kita harus tetap menghadapinya, maka sebab itu kita harus mempersiapkan cara untuk dapat mengatasi politik kantor yang akan datang menghampiri kita. Kita sudah mengetahui bahwa banyak keputusan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang dipengaruhi oleh politik kantor yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu. Namun hal tersebut pasti ada di pikiran rekan kerja kita juga. Kita bisa saja dicelakai atau dijebak oleh politik kantor yang dibuat oleh rekan kerja kita sendiri, karena politik kantor tidak melihat siapa yang menjadi korban, politik kantor hanya melihat egoisme individu yang ingin mencapai tujuan yang telah ia buat apapun caranya. Oleh karena itu, politik kantor merupakan dua sisi mata uang di mana kita dapat membangun karir, namun juga dapat meruntuhkan karir yang telah kita buat. Yang keempat yaitu tidak semua politik kantor itu toksik. Politik kantor merupakan hal yang tidak memiliki jalan keluar. Meskipun politik kantor merupakan hal yang dianggap buruk, namun karena adanya politik kantor, kemampuan untuk membangun jaringan, kemampuan untuk membangun suatu hubungan, dan juga cara mempengaruhi orang lain merupakan suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang individu di tempat manapun ia bekerja. Politik kantor memang merupakan hal yang sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, kita dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan diri kita agar kita dapat bertahan menghadapi politik kantor. Dengan adanya politik kantor, kita perlu mengembangkan diri kita agar kita tidak mudah menjadi korban politik kantor dari beberapa orang ataupun kelompok di lingkungan kantor.
Kamu dituntut untuk dapat mengetahui siapa yang harus kamu dekati, memahami siapa saja orang yang melakukan politik kantor, dan juga membangun koneksi dengan bersikap ramah kepada semua orang. Yang terakhir yaitu politik kantor dapat digunakan secara positif. Tidak semua politik di kantor itu hal yang tidak baik. Banyak juga individu atau kelompok di suatu kantor yang menggunakan politik kantor sebagai alat untuk memajukan perusahaan. Individu tersebut lebih mengutamakan kemajuan perusahaannya karena dalam pikirannya apabila perusahaan lebih maju dan lebih sukses, maka akan berdampak baik ke dirinya sendiri seperti menaikkan gaji, mendapatkan bonus, kenaikan jabatan, dan juga perusahaan tempat ia bekerja dipandang sebagai perusahaan yang besar di mata orang lain. Selain itu, politik kantor pun bisa digunakan sebagai alat pengembangan diri, di mana untuk dapat memajukan perusahaan, karyawan dituntut untuk lebih baik setiap harinya. Oleh karena itu perusahaan akan memberikan pelatihan kepada pekerjanya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan diri dan merupakan benefit dari politik kantor yang diterapkan. Nah, gimana penjelasan dari Milo? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Milo kali ini, jangan lupa cek video Milo yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Milo lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.